Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya Thaifah Usman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kita akan belajar sains ya. Akan kembali belajar sains di pekan ini bersama Ustazah Citra. Sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa bersemangat dalam belajar. Ya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar bab baru nih. Sebelumnya, kalau kalian lihat, ini kita belajar bab 1 tentang makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Dan juga ciri-cirinya kita belajar ya, mengulang kembali materi sebelumnya dan menguatkan kembali. Jadi untuk makhluk hidup tentu saja yang bisa bernafas, yang bisa bergerak, yang bisa tumbuh, yang bisa peka terhadap rangsang atau peka terhadap sentuhan dan lain-lain, seperti misalnya putri malu, atau ketika kita kena sesuatu, kita menabrak sesuatu sakit gitu ya, itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Kalau batu kira-kira kita lempar dia teriak nggak ya, au sakit gitu misalnya, enggak kan ya, berarti batu bukan makhluk hidup. Jadi batu juga kalau kita diemin nggak bergerak, seperti misalnya spidol. Ustazah punya spidolnya ketika didiemin nggak jadi bergerak juga gitu ya, kecuali ustazah yang menggerakkannya gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut ke bab 2. Silakan dilihat di halaman 6. Mengenal kehidupan manusia. Oh iya, tugas-tugasnya Ustazah sudah periksa ya, alhamdulillah. Bagi yang belum mengumpulkan, bisa mengumpulkan, kirim kepada Ustazah juga ya. Oke, untuk bab 2, mengenal kehidupan manusia, silahkan dibuka modulnya. Tahukah Ananda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna? Yakin? Coba kalau tidak yakin, pegang matanya. Matanya ada berapa? Ada 2. Pegang hidungnya. Kalau nggak ada hidung gimana? Kita bisa nafas nggak? Enggak ya. Pegang mulutnya, pegang telinganya. Coba, telinganya juga ada 2 ya. Untuk mendengarkan, karena itu kita lebih baik banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ya, siapa yang suka nurut sama orang tuanya, acungkan tangannya ya. Siapa yang suka mendengarkan orang tuanya? Ya, jadi tentang kesempurnaan manusia sendiri kita harus banyak bersyukur ya, alhamdulillah, karena kita diberikan organ tubuh yang lengkap. Banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki organ tubuh yang lengkap, tapi Allah juga memberikan kelebihan-kelebihan lainnya insya Allah ya. Jadi harus banyak bersyukur, bilang alhamdulillah. Oke, nah selanjutnya di bawahnya hal ini ada dalam Al-Quran di surat At-Tin ayat 4 ya. Siapa yang sudah hafal surat At-Tin? Pasti sudah hafal semua ya. Siapa yang sudah munaqosyah juz 30? Acungkan tangannya. Mudah-mudahan semakin bertambah ya yang sudah munaqosyah juz 30-nya. Oke, di surat At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah sudah menciptakan kita secara sempurna. Jadi harus semangat belajarnya ya, itu bentuk rasa bersyukur kita. Makan juga jangan lupa, atau jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak ya, karena Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya di bawahnya ada kata-kata pertumbuhan manusia. Ciri-ciri pertumbuhan itu ada yang bertambah tinggi ya. Apakah selalu bertambah tinggi? Ada juga yang di umur tertentu tidak bertambah tingginya ya. Bisa dilihat juga di gambar ya. Bukan jadi tambah pendek sih sebenarnya ya, tapi membungkuk gitu. Semakin
bertambah usia salah satunya, tapi tetap bertumbuh ya. Bertambah ukuran anggota badan lainnya, misalnya berat badannya gitu ya, bertambah berat ya. Bertambah tinggi, bertambah berat, bertambah besar ya. Jadi awalnya mungkin kalau kalian punya adik, kalian bisa lihat tangan adik kalian kecil sekali. Dulu kalian juga seperti itu, tapi seiring dengan waktu, bertambahnya waktu, ukuran tangan kalian juga semakin membesar dan semuanya ya. Kita lihat ya. Jadi tadi ciri-ciri pertumbuhan itu bertambah tinggi, bertambah ukuran anggota badan, bertambah berat. Dan pertumbuhan itu salah satu ciri dari makhluk hidup ya. Karena batu itu tidak membesar, betul? Spidol juga Ustazah kasih makan misalnya nggak jadi besar ya. Gitu, ya. Kita lihat gambarnya, gambar pertumbuhan manusia. Ada dimulai dari balita ya atau bayi juga sebelumnya, kemudian anak-anak tuh bisa kita lihat ya ukurannya semakin bertambah tingginya. Kemudian anak-anak yang lebih besar lagi mungkin usia SD, kemudian remaja, kemudian menjadi dewasa itu semakin tinggi ya. Dan selanjutnya tua. Nah, ketika tua sebenarnya tingginya juga bukan jadi menyusut ya, bukan jadi mengecil, tapi hanya jadi lebih membungkuk saja. Walaupun nggak semua orang tua jadi membungkuk ya. Tuh, makanya kita harus semangat berolahraga ya. Sudah berjemur hari ini? Semoga sudah ya. Oke, jadi setelah bayi lahir, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu dimulai dari masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua atau manula. Gitu ya. Jadi seperti itu kita pembahasannya tentang mengenal kehidupan manusia ya. Karena kita semakin bertumbuh. Nah, kita langsung lanjut ke LKS-nya ya. Coba buka halaman 22. Nah, untuk yang ini yang praktek yang kemarin Ustazah ingatkan ya. Jadi ini tugasnya untuk 1 semester. Jadi boleh mulai dikerjakan, tapi nanti Ustazah akan berikan tips and triknya, atau kalau misalnya ada yang sudah langsung mengikuti langsung boleh, tapi dari Ustazah cukup satu cup plastik aqua saja yang mau dicoba ya. Sebenarnya kan ini mau dicoba di sekolah ya, tapi kalau misalnya bisa dicoba di rumah, bisa coba 1 cup saja dengan pasir atau dengan tanah, terserah gitu ya. Tapi ini untuk 1 semester, nanti penjelasan selanjutnya ya. Kalau ada, tapi ada juga yang sudah mengerjakan, alhamdulillah ya. Jadi boleh sambil mengajak Ananda untuk menanam, belajar menanam. Bagian dari makhluk hidup. Ya, di lembar kerja yang pertama halaman 21 kan sudah ya kalian kerjakan. Yang belum silakan dikumpulkan, boleh ya. Nah, selanjutnya di halaman 22 lembar kerja siswa halaman 22 ini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan ya. Yang pertama, contohnya yang bertambah tinggi ya. Ketika kalian di situ ada tulisannya foto ketika Ananda bayi. Jadi boleh kalian menempelkan foto kalian ketika masih bayi ya. Kalaupun nggak ada, ketika masih kecil misalnya. Ya. Terus yang kedua, foto Ananda sekarang. Jadi foto kalian bisa foto dalam kondisi yang sekarang atau yang terbaru boleh ya, dan ditempelkan di sana ya, boleh. Atau misalnya mau di print atau misalnya mau, pokoknya gunakan yang ada saja di rumah ya. Selanjutnya yang kedua, contoh bertambah ukuran anggota badan Ananda mengukur tinggi badan. Nah, ini Ananda bisa meminta bantuan dari orang tua ya. Sebenarnya kita baru akan belajar untuk mengukur tinggi salah satunya, dan juga berat badan misalnya. Kita baru akan belajar, jadi sambil dibantu oleh orang tua juga bisa ya. Kalau ada meteran di rumah lebih bagus, tapi kalaupun tidak apa-apa, bisa menggunakan penggaris biasa ya. Tapi memang kalau untuk menggunakan penggaris mengukur tinggi berarti harus dengan bantuan orang dewasa atau orang yang lebih besar ya. Bisa diminta ya bantuannya dan diukur. Kalau punya adik, tulis ukuran tinggi adik Ananda berapa. Kemudian kalau ukuran tinggi Ananda berapa, kemudian kakak Ananda berapa ya, dan dituliskan. Ananda yang menuliskan sendiri ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, contoh bertambah berat badan. Ananda membandingkan ukuran berat badannya dengan adik dan kakak. Kalaupun misalnya adiknya nggak ada ya, boleh diganti dengan yang lain ya. Mau diganti dengan
kakaknya bisa ada 2 boleh, adiknya ada 2 boleh, atau ibu atau ayah atau nenek atau kakek. Atau kalau misalnya mau mengukur tinggi kucing juga boleh. Ya, silakan ditulis saja kalau ada yang di antara 3 itu yang tidak ada ya. Oke, yang ketiga, contoh bertambah berat badan yang tadi ya, sekarang mah diganti dengan berat badan. Nah, di sini ada kesalahan nih. Kalau berat badan kira-kira sentimeter bukannya? Bukan ya. Berat badan itu adalah kilogram. Jadi, boleh diganti ya. KG tulisannya. Nanti sebenarnya kita akan belajar lebih lanjutnya di kelas selanjutnya, tapi ini untuk pengenalan saja. Jadi mohon bantuan ayah bunda untuk mendampingi Ananda. Jadi itu untuk tugas hari ini ya. Oh ya, insya Allah Ustazah sudah sudah dapat buku bahasa Arabnya untuk kelas 2. Nanti Ustazah akan kirimkan. Awalnya mau dikirimkan, bukan dikirimkan, disimpan di sekolah, tapi khawatir sekolah ditutup gerbangnya, jadi Ustazah akan menyimpannya di fotokopian Sukup, jadi yang lebih dekat ya. Fotokopian Sukup nanti Ustazah akan kirimkan fotonya juga, nanti tinggal bilang aja mau mengambil buku bahasa Arab yang seperti ini misalnya, ada fotonya nanti tinggal ambil, dan ada tambahan stiker untuk sains ya, untuk pengerjaan tambahan sains untuk latihannya nanti jadi ada yang diambil, ada buku bahasa Arab dan stiker sains. Nanti Ustazah siapkan insya Allah di hari Kamis siang alias hari ini nanti siang insya Allah ya. Nanti Ustazah akan informasikan lagi di grup. Selanjutnya ya tadi sudah ya dari stiker sains ini. Oh ya, untuk yang ini ada yang banyak yang sudah dapat. Kalau yang sudah dapat boleh digunting kok ya. Yang ini sebenarnya untuk tambahan saja ekskul dan juga sains gitu, untuk memperlihatkan contoh dari makhluk hidup. Sebenarnya sih ini bukan makhluk hidup ya, tapi ini kan gambarnya ada gambar singa dan juga gambar panda. Panda dan singa adalah hewan yang merupakan contoh dari makhluk hidup. Jadi boleh digunting dan boleh dimainkan oleh Ananda. Cukup untuk dimainkan saja. Bagi yang belum dapat juga insya Allah nanti akan dititipkan juga di fotokopian ya. Jadi bisa nanti difotokan juga supaya bisa tinggal ambil aja ya. Fotokopian Sukup ya yang paling depan. Oke, mungkin sekian dari Ustazah untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Semoga semua bisa mengerjakan dengan baik ya. Oke, kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan di akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.